Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lebih kita pantaskan untuk kita ucap mengawali pagi hari ini kecuali dengan kalimat syukur, yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tak terhingga yang dikaruniakan oleh Allah khususnya untuk kita yang ada di masjid ini, sehingga kita bisa menjalani perintah kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perkenankanlah kami di sini sedikit menyampaikan sebuah pesan yang Rasulullah sampaikan pada sahabatnya melalui Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu bi Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah, akalat thayyiban wa wada'at thayyiban, wa waqa'at falam tuksir wa lam tufsid." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting, namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan guna untuk mengibaratkan bahwasanya mukmin yang ada di dunia ini harus menyerupai buah atau seekor lebah. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan lebah itu selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hingga pada saat dia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Itulah mukmin bagaikan lebah. Ia hanya memakan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Ia selalu melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat, sebagaimana lebah yang mengeluarkan madu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Beberapa banyak orang yang sakit membutuhkan madu, sehingga setelah ia minum madu penyakitnya itu lepas. Dan dimanapun lebah itu berada tak pernah berbuat kerusakan, bahkan ia menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan. Dari lebah kita bisa belajar bahwasanya lebah itu selalu rajin, berusaha dan tak pernah malas, ulet dan tak pernah menyerah. Kesamaan antara seorang mukmin dan lebah pernah dikaitkan juga oleh Imam Al-Munawi rahimahullah, yang dia berkata sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas, ia jarang menyakiti, rendah atau tawadu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau qanaah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik. Ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain, amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram dan api hawa nafsu. Sehingga Allah berfirman dalam kalamnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Maka yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibikin manusia. Surat An-Nahl ayat 16 ayat 68.
Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempalah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi mukmin yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW dengan seekor lebah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa huwal mustahiqqu lil hamdi was sana nasta'inu bihi fis sarra'i wad dharra wa nu'minu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi lima yuqarribuna ilayhi wa natawakkalu alayhi fi jami'i halatina wa nusallimu ala afdali mab'utsin lil alamin. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak nas'aluka ya hayyu ya qayyum an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a